Halo, perkenalkan nama lengkap saya Baselisa Token, NPM 22220051, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mereview beberapa materi dari buku Advokasi Kebijakan Publik, karya Ardana Januar Mahardani. 1. Kebijakan publik. A. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. B. Aktor terlibat dalam kebijakan. Secara umum ada aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. 1. Terpublik, meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden. Yang kedua, aktor privat. Beberapa kelompok terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan, konsultasi publik, evaluasi dan juga umpan balik kebijakan publik. 3. Aktor pada komunitas, meliputi banyak pihak, baik yang bersifat asosional maupun tidak, di mana banyak berkembang dalam masyarakat umum. C. Perumusan kebijakan. Proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah. Proses tahapan kebijakan publik menurut Charles O. Janes. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Informasi tentang satu masalah kebijakan publik dapat diperoleh melalui berbagai sumber tertulis ataupun wawancara langsung. Yang kedua, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam kelompok tertentu. Perumusan tujuan ini yang dimaksud adalah seberapa penting agenda atau masalah yang masuk dan harus segera diselesaikan dengan keluarnya sebuah kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga, mengidentifikasi semua alternatif kebijakan. Tahapan ini menuntut sensitivitas yang tinggi sebagai ilmuwan dan politisi. Yang keempat, meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif. Proses prediksi dan ramalan ini menjadi salah satu yang penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Yang kelima, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan, kegiatan perbandingan dalam penentuan keputusan dalam pembentukan perumusan kebijakan publik diperlukan untuk mencari alternatif terbaik pada proses akhir penentuan kebijakan yang diambil. Teori perumusan kebijakan. Teori dalam perumusan kebijakan publik menurut Agustino. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Dalam model rasional komprehensif, dilihat jika baik buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus didasarkan pada pemikiran yang rasional atau umum sesuai dengan keadaan yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, teori inkremental. Dalam teori inkremental ini, secara politik dapat dikatakan sebagai hal yang bijaksana karena mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara merevisi dari program yang ada. Yang ketiga, mixed scanning theory. Model mixed scanning theory adalah penggabungan dari model rasional dan model inkremental. Implementasi kebijakan. Nugroho menyebutkan jika pada prinsipnya keefektifan implementasi kebijakan harus memenuhi 4 tahap, yaitu yang pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketetapan kebijakan dinilai dari sejumlah mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Yang kedua, ketepatan pelaksana. Aktor implementasi bukan hanya pemerintah, ada 3 lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah atau swasta. Yang ketiga, ketepatan target implementasi. Ketepatan di sini berdasarkan atas 3 hal. Yang pertama, apakah target yang diintegrasi sesuai dengan yang direncanakan? Yang kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak? Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya? Yang keempat, apakah lingkungan implementasi sudah tepat?
Ada dua lingkungan yang paling menentukan. Yang pertama, lingkungan kebijakan merupakan interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait. Yang kedua, lingkungan eksternal, kebijakan yang terdiri dari public opinion, persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk menilai sampai mana efektif atau tidaknya kebijakan publik berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Materi yang kedua tentang politik dan kebijakan. A. Kebijakan sebagai sistem politik. Seiring perkembangannya, politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu, segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik. Salah satu yang akan terus menjadi perbincangan adalah tentang interaksi yang terbentuk antar lembaga yang ada di lingkup negara. Oleh karena itu, Salto mendefinisikan politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka politik akan bergandengan dengan kekuasaan dan kewenangan di dalamnya, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem yang telah ada dan sudah dibangun dapat sesuai dengan tujuan negara yang diinginkan. B. Lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dalam 3 kategori besar. Yang pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan, dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan, dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. Ketiga, lingkungan khusus yang mempengaruhi lingkungan kebijakan yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, terdiri dari kondisi geografis, keadaan penduduk, budaya dan tradisi, sistem ekonomi, budaya politik, serta sistem sosial. C. Kekuasaan dan kewenangan. Pertama, kekuasaan. Banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah dan lakunya seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah dan lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan atau kesanggupan, kekuatan, wewenang atau sesuatu untuk menentukan, memerintah atau mewakili atau mengurus sesuatu, pengaruh, gengsi atau kesakitan yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya. Definisi lain tentang kekuasaan menurut para ahli yaitu, menurut Max Weber, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Miriam Budiarjo. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku. Yang kedua, kewenangan. Kewenangan tidak sama dengan wewenang. Syaruf berpendapat pada perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal. Kewenangan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan pengertian dari wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Harjon 1994 menjelaskan bahwa terdapat 3 cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu yang pertama, atribusi.
adalah wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Artinya, wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas. Wewenang ini dapat didelegasikan. Kedua, delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan atau organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi. 3. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal ataupun non-formal, karena bagaimanapun pemimpin sangat penting untuk menjaga, mengarahkan, serta menjadikan institusi yang dipimpinnya tersebut bisa maju dan berkembang. Selain itu, Stockdale dalam Stoner menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Berikut gaya kepemimpinan menurut Toha. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memandang bahwa kepemimpinan ini berdasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Materi yang ketiga tentang masalah publik. Masyarakat sebagai publik bloomer berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Selain itu, Bugardus mendefinisikan publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam sanksi ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Hampir sama dengan kedua ahli tersebut, Pollack menyebutkan jika publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu bidang atau permasalahan tertentu. Yang kedua, masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu yang lain. Dari hubungan yang terbentuk antar manusia tersebut, maka terbentuklah kelompok-kelompok manusia. Kelompok ini adalah konsep yang umum digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi. Sebenarnya, kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Kelompok sosial dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan, akan tetapi kelompok sosial ini terbagi menjadi beberapa bentuk dan dilihat dari beberapa dimensi dan waktu. Berikut macam-macam kelompok sosial. Pertama, in-group dan out-group. Yang kedua, primary group dan secondary group. Yang ketiga, formal group dan informal group. Yang keempat, membership group dan reference group. Yang kelima, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur dan tidak teratur. Yang berikut, masalah sosial. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Masalah sosial memiliki 6 ciri yang dapat digunakan tolak ukur dalam membatasi tentang masalah sosial di masyarakat, yaitu 1. Masalah sosial bersifat relatif. Yang kedua, masalah sosial saling berhubungan. Yang ketiga, masalah sosial selalu kompleks. Yang keempat, masalah sosial selalu berbeda antara rentang dan kehidupan. Yang kelima, masalah sosial dapat dikelompokkan. Yang keenam, masalah sosial dapat berdampak normal dalam pelaksanaan nilai-nilai sosial. Yang berikut, kebijakan sosial. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka
dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan sosial. Yang berikut, masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat akan turut dalam berpartisipasi pada semua bagian pelaksanaan kebijakan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengawal proses kebijakan, tidak hanya dari perumusan agenda kebijakan, tetapi sampai dengan pada tataran pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Materi yang keempat, konsep advokasi. Yang pertama, definisi advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu advokat atau advokatuur, yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karenanya, istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata advokasi mempunyai definisi sebagai to advocate, yang mempunyai definisi tidak hanya membela, melainkan juga dapat berarti mengemukakan atau memajukan, menciptakan dan melakukan perubahan. Yang pertama, unsur advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar advokasi bisa efektif. Sarma menyebutkan ada 8 unsur dalam advokasi, yaitu yang pertama memilih tujuan advokasi, yang kedua menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, yang ketiga mengidentifikasi sasaran advokasi, yang keempat mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi, yang kelima membentuk koalisi, yang keenam membuat presentasi yang persuasif, yang ketujuh mengumpulkan dana untuk advokasi, yang kedelapan mengevaluasi usaha advokasi. Yang berikut prinsip advokasi. Menyesuaikan dengan tujuan advokasi, yaitu adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat, maka akan ada selalu resistensi, oposisi, dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Soeharto menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan. Yang pertama, realistis, yang kedua sistematis, yang ketiga taktis, keempat strategis, dan yang kelima berani. Yang berikut jenis advokasi. Dalam ranah pengembangan masyarakat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Selain kedua jenis advokasi di atas, terdapat jenis advokasi yang dilihat dari legalitas normatifnya, yaitu yang pertama advokasi digitasi dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu legal standing class action. Yang kedua advokasi non litigasi. Yang berikut kegiatan advokasi. Dalam konsep ini, kegiatan advokasi terdiri dari 6 langkah, yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Kesinambungan ini ditulis hanya untuk memperlihatkan bahwa proses 1-5 dari analisis sampai dengan evaluasi adalah proses yang berkelanjutan sebagai sebuah siklus. Berikut secara ringkas pelaksanaan masing-masing langkah menurut Pratomo. Yang pertama, analisis, yang kedua strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Materi yang kelima yaitu advokasi kebijakan. Aktor dalam advokasi kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan publik, adanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan menjadi sesuatu yang utama, mulai dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan. Pelaku atau dalam tindakan advokasi disebut aktor ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang disampaikan oleh Mustika, menyebutkan aktor atau pelaku dalam advokasi kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa. Yang kedua, organisasi masyarakat dan organisasi politik. Yang ketiga, organisasi masyarakat non-pemerintah seperti lembaga non-swadaya. Yang keempat, komunitas masyarakat petani, buruh, nelayan. Yang kelima, organisasi yang dominan dan mampu berpengaruh dalam lingkungannya masyarakat. 6. Organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang ketujuh, kelompok bisnis. 8. Segala jenis media. Yang ke-9, kelompok RT, duku, dan lurah. Berikut tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak konstitusi
seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Yang berikut, langkah advokasi kebijakan. Advokasi merupakan proses yang dinamis, seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan advokasi, Salam menawarkan 5 langkah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan. Yang kedua, mengetahui risiko dari setiap kebijakan dan siapa saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut. Yang ketiga, mengetahui pelaku kebijakan. Yang keempat, menentukan jaringan normal dan informal. Yang kelima, mencari tahu penyebab alasan kenapa pelaku kebijakan jaringan mendukung kebijakan yang telah dibuat. Yang berikut, media dalam advokasi kebijakan. Media mempunyai peranan penting dalam melakukan advokasi masyarakat. Media adalah salah satu alat strategis untuk mengungkap suatu masalah masyarakat. Media bukan hanya media cetak dan elektronik yang terkenal dan sah yang dapat mengadvokasi masalah masyarakat. Materi yang keenam yaitu riset kebijakan. Yang pertama, hakikat. Riset penelitian atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research yang merupakan gabungan dari kata kembali dan mencari. Asmara memaparkan bahwa riset merupakan sebuah kegiatan yang mengkaji ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu kesehatan, ilmu hukum, serta berbagai ilmu disiplin lainnya. Yang kedua, pentingnya riset. Kebijakan riset bertujuan adalah mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kebijakan publik. Dengan tujuan tersebut, maka riset kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, riset kebijakan sebagai bentuk jawaban atas segala permasalahan publik. Yang kedua, hasil dari riset selalu dikaitkan dengan proses perumusan kebijakan. Yang ketiga, analisis tersebut dapat diterapkan atau tidak. Yang keempat, mengutamakan hal-hal yang dapat dikomunikasikan dan dipahami. Yang kelima, dapat diterapkan dan digunakan oleh policy makers. Yang berikut, model riset kebijakan. Kebijakan guna memperoleh informasi akurat. Dalam kegiatan-kebijakan publik, perlu adanya model penelitian yang relevan dalam membuat kebijakan publik. Asmara dalam Turlow dan Dukesir 2002 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, eksperimen lapangan. Yang ketiga, analisis biaya manfaat. Yang keempat, analisis sekunder. Yang kelima, metode kualitatif. Yang keenam, tinjauan penelitian. Dan yang ketujuh, survei. Yang berikut, pelaksanaan riset kebijakan. Pelaksanaan riset kebijakan menggunakan metode dalam riset ilmiah. Semua prinsip, kaidah, komponen, dan langkah dalam melaksanakan riset ilmiah digunakan dalam riset kebijakan. Yang membedakan adalah riset ilmiah untuk kepentingan akademik. Yang berikut, pelaksanaan riset kebijakan. Pelaksanaan riset kebijakan menggunakan metode dalam riset ilmiah. Semua prinsip, kaidah, komponen, dan langkah dalam melaksanakan riset ilmiah digunakan dalam riset kebijakan. Yang membedakan adalah riset ilmiah untuk kepentingan akademik. Riset kebijakan adalah adanya analisis kebijakan, baik menjadi dasar dalam melakukan riset maupun analisis kebijakan yang diambil yang dilakukan berdasarkan data hasil-hasil riset itu. Materi yang berikut yaitu naskah kebijakan. Yang pertama, rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lainnya. Dari pelaksanaan riset kebijakan, ada bagian penting yang harus dipahami oleh seorang analisis kebijakan ketika melakukan riset kebijakan hingga munculnya rekomendasi kebijakan, di antaranya yaitu yang pertama, fokus pada permasalahan publik yang sedang menjadi trending topik. Yang kedua, disusun sesuai dengan kebutuhan pengambilan kebijakan. Yang ketiga, riset kebijakan dilakukan cepat karena dalam menyusun, menganalisis, dan menyusun rekomendasi kebijakan hanya diberi waktu singkat. Yang keempat, rekomendasi harus dapat dikerjakan. Yang kelima, harus memiliki tujuan yang jelas
sehingga dapat persoalan publik yang rumit dapat diselesaikan. Yang keenam, mampu menjadi penghubung antara teori dan praktis. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi. Rekomendasi kebijakan pembuat kebijakan dituntut untuk dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan publik, sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Untuk dapat melakukan hal ini semua, maka para pembuat kebijakan perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari para analisis kebijakan. Menurut Islami, faktor rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya desakan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh dari tutor yang terdahulu. Yang ketiga, adanya pengaruh dari tingkah laku individu. Yang keempat, adanya pengaruh dari organisasi eksternal. Yang keempat, adanya pengaruh dari organisasi eksternal. Yang berikut, naskah kebijakan. Naskah kebijakan adalah makalah kebijakan. Perbedaan antara makalah ilmiah dengan makalah kebijakan terletak pada perbedaan isu yang diangkat. Pada makalah kebijakan, isu yang diangkat mengenai kebijakan dan pada hasil akan diberikan rekomendasi kebijakan. Penyusunan naskah kebijakan dimaksudkan untuk menjembatani adanya kesenjangan antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Fungsi dari naskah kebijakan adalah menjadi alat bantu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Sebuah naskah kebijakan dapat diidentifikasi sebagai sebuah kriteria naskah kebijakan yang baik dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada satu isu kebijakan. Yang kedua, menjelaskan relevansi kebijakan dengan hal yang dibahas. Yang ketiga, profesional dan berorientasi pada kebijakan publik. Dan yang keempat, argumen jelas dan sulit berdasarkan data dan penelitian yang kredibel. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang keenam, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait buku Advokasi Kebijakan Publik. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.